2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Selamat mengingat dan memperingati 20 tahun keberadaan jemaat kita GKI Taman Majapahit, Semarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama 20 tahun perjalanan GKI Taman Majapahit, kita berjalan melalui suka dan duka. Ada kalanya kita mengalami sukacita yang besar, tetapi tidak jarang, seperti halnya hari-hari ini, kita harus melewati perjalanan yang berat, yang menyakitkan, yang bahkan dapat membuat kita merasa letih, merasa lelah, dan perjalanan hidup kita menjadi tertatih-tatih. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, bukan hanya kita, jemaat GKI Taman Majapahit, yang pernah mengalami suka duka perjalanan hidup sebagai gereja Tuhan. Jemaat mula-mula juga mengalami perjalanan yang sama. Mereka mengalami perjalanan yang tidak mudah, bahkan keberadaan mereka seringkali harus berada di bawah bayang-bayang maut. Rezim yang berkuasa, penjajah Romawi beserta dengan orang-orang Yahudi yang melihat bahwa gereja adalah sebuah aliran yang sesat, seringkali mengambil tindakan-tindakan yang menyakiti, yang menganiaya, bahkan mengancam nyawa anggota-anggota jemaat di jemaat mula-mula. Dan oleh karena itulah surat 2 Petrus ini ditulis. Bagaimana surat 2 Petrus ini dikirim untuk menopang, menguatkan, meneguhkan, dan mengukuhkan perjalanan hidup jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi masa-masa yang sukar. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi masalah setidak-tidaknya ada 2 pilihan tindakan, sikap yang bisa diambil oleh seseorang. Yang pertama, mereka yang menghadapi kesulitan akan mencoba untuk lari dari kenyataan hidup. Mereka akan mencoba untuk menghindar dari masalah tersebut dan kemudian berpura-pura tidak ada masalah. Tetapi ada sikap yang kedua, yaitu masalah itu harus dihadapi, masalah itu harus diatasi. Dan oleh karena itu, jenis orang yang kedua ini melihat akar permasalahan, mencari sumber permasalahan, dan kemudian mencoba untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga perjalanan dapat
dilanjutkan. Nah, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, bahkan ancaman demi ancaman yang dihadapi oleh jemaat mula-mula dikhawatirkan dapat membuat anggota-anggota jemaat, orang-orang Kristen mula-mula undur dari hadapan Tuhan. Mereka mengingkari iman mereka kepada Kristus. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, surat 2 Petrus ini dituliskan supaya mereka justru memiliki sikap yang kedua, melihat akar permasalahan yang ada dan kemudian berusaha, berjuang mengatasi masalah-masalah tersebut dengan keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, penulis surat 2 Petrus mengingatkan, bahkan menguatkan mereka, para pembaca suratnya, supaya mereka tetap teguh, supaya mereka tetap bertahan. Bukan hanya teguh dan bertahan, tetapi juga berusaha, tetapi juga berjuang, tetapi juga bekerja keras, supaya mereka kedapatan tidak bercacat, tidak bercela di tengah-tengah perjalanan hidup mereka yang sukar dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita juga, bagaimanakah sikap kita sebagai gereja. Bukankah gereja dikenal sebagai persekutuan orang beriman? Oleh karena itu, jangan menjadi lelah, jangan menjadi lengah, jangan juga kita menjadi lunglai seolah-olah tidak berdaya. Tetapi baiklah hati kita tetap terarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang memampukan kita untuk terus berjuang, terus bekerja keras, terus berusaha, hidup dan hadir sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan pakai untuk memberikan berkat, menjadi berkat, baik bagi setiap anggota jemaat maupun bagi mereka yang berada di luar tembok gereja. Biarlah krisis pandemi virus corona ini justru memacu dan memicu kita semua untuk betul-betul menyadari keberadaan kita sebagai gereja yang Tuhan panggil, yang Tuhan utus untuk bersaksi dan untuk melayani di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Selamat berjuang, selamat berusaha. Biarlah identitas kita, jati diri kita sebagai gereja tetap tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. 20 tahun sudah perjalanan hidup kami sebagai GKI Taman Majapahit. Pimpin dan tuntunlah kami sehingga kami tetap boleh menjadi gereja yang berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di tengah berbagai himpitan seperti yang kami hadapi pada hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja,
Kami berdoa, kami bersyukur dan memohon. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetaplah berjuang, tetaplah berusaha. Baiklah, Tuhan memberkati kita sehingga hidup kita semua boleh menjadi berkat. Amin.